Bab 316 Ramuan Ajaib dalam 3. Terlebih lagi, Sang Guan Xiao sekarang memiliki polisi sebagai gurunya, jadi prospek masa depannya sudah dekat. Semua mentor mendesah kagum akan bakat Sang Guan Xiao sambil melihat botol ramuan sihir dalam. Setelah mengetahui bahwa Sang Guan Xiao benar-benar telah meramu ramuan sihir dalam, para siswa di sekitarnya juga berseru kagum. Dengan tingkat ramuan ini, mereka tidak berani berpikir untuk membuatnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sang Guan Xiao benar-benar mampu meramunya. Polisi menatap Sang Guan Xiao dengan puas. Meskipun tidak ada senyum di wajahnya, matanya tampak cukup bangga. Bakat Sang Guan Xiao di bidang farmasi memang bagus, kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya menjadi asistennya sendiri. Polisi sangat yakin bahwa di bawah bimbingannya sendiri, Sang Guan Xiao akan mampu melesat ke tingkat apoteker mahir dalam waktu 10 tahun. Sang Guan Xiao baru berusia 18 tahun saat ini, dan setelah 10 tahun dia akan berusia 28 tahun. Waktu yang mereka habiskan untuk menerobos sama persis, jadi dia secara alami akan menjadi orang kekaisaran Long Xuan. Jika Sang Guan Xiao mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos ke tingkat apoteker mahir, bahkan 15 atau 20 tahun pun mustahil. Dengan bantuannya, Sang Guan Xiao tentu akan mengambil lebih sedikit jalan memutar. Inilah peran seorang master apoteker. Polisi mencibir dalam hatinya. Bocah itu bertindak gegabah dan berani menolaknya. Jika bukan karena Ye Qing yang tiba-tiba menerimanya, dia takut dia akan segera tahu betapa bodohnya menolak undangan seorang master apoteker. Setelah melihat ramuan ajaib, para mentor telah membuat keputusan. Mereka telah menetapkan Sang Guan Xiao sebagai juara pertama dalam kompetisi. Mereka tidak percaya bahwa dalam kompetisi ini, akan ada seseorang yang dapat mengeluarkan ramuan yang lebih kuat daripada ramuan ajaib. Jadi, mereka memeriksa beberapa botol ramuan berikutnya dengan sangat santai. Ramuan itu tidak dapat bersaing dengan ramuan sihir dalam. Tak lama kemudian, seorang mentor yang baru saja selesai memeriksa 9 botol ramuan kini berdiri di depan Shen Yan Xiao, menatap botol ramuan ungu. Sang mentor melirik ramuan di atas meja, lalu menatap Shen Yan Xiao yang berdiri. Mereka telah mendengar tentang taruhan Tang Nazi dan Sang Guan Xiao, dan mereka tidak dapat mengerti keberanian apa yang dimiliki Tang Nazi hingga berani bertaruh pada anak ini. Anak ini hanyalah seorang mahasiswa baru. Apa yang sedang dipelajari oleh para mahasiswa baru saat ini? Mereka sangat jelas bahwa dia belum pernah menyentuh ramuan tingkat menengah. Guru itu tampaknya tidak banyak bicara tentang ramuan Shen Yan Xiao. Beberapa guru lain meliriknya dengan santai, siap untuk melihat ramuan tingkat rendah apa itu, dan kemudian memberikan penilaian. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah karena tanpa diduga, tidak seorang pun di antara kedelapan mentor itu, yang sedang berkumpul di tempat yang sama untuk mempelajari ramuan itu, mengetahui botol ramuan apa itu. Meskipun para mentor telah melihat seluruh proses pembuatan ramuan Shen Yan Xiao, mereka masih agak ragu. Seharusnya, ini adalah ramuan yang gagal. Namun, aroma yang dikeluarkan oleh botol ramuan ini sangat elegan. Rasanya tidak seperti produk yang gagal. Dan dari warna ramuannya, itu juga tidak tampak seperti kegagalan. Ramuan itu begitu murni dan bening sehingga mustahil bagi mentor manapun untuk menghubungkannya dengan produk yang gagal. Namun jika itu bukan sebuah kegagalan, mengapa banyak di antara mereka tidak memiliki cara untuk menilai asal-usulnya? Bab 317 Ramuan Kematian Palsu 1. Seorang mentor mengerutkan kening pada Shen Yan Xiao dan bertanya, botol ramuanmu adalah produk yang gagal. Shen Yan Xiao tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ini adalah produk yang sudah selesai. Beberapa mentor agak merasa murung setelah mendengarkan jawabannya. Mereka memeriksanya lagi, tetapi tidak menemukan apapun. Ramuan apa itu? Mereka tidak tahu apa isi botol ramuan ini, jadi para mentor hanya bisa bertanya kepada Shen Yan Xiao. Shen Yan Xiao sedikit mengangkat alisnya sambil tersenyum dan berkata, apa? Tidak ada satupun mentor yang mengetahuinya. Sebenarnya, dia juga tidak tahu nama ramuan ini. Shen Yan Xiao menjawab pertanyaan mereka dengan pertanyaan, menyebabkan wajah beberapa mentor yang menghargai diri sendiri ini memerah. Memang, mereka tidak dapat menilai identitas botol ramuan ini, dan ini merupakan pukulan bagi mereka. Ini adalah formula yang digunakan oleh mahasiswa baru, tetapi mereka tidak dapat melihat bahan-bahan yang terkandung. Ini sungguh memalukan. Suasana di stadion menjadi agak aneh. Shen Yan Xiao tidak ingin menjelaskan lebih lanjut tentang asal-usul ramuan itu,
dan para mentor juga tidak dapat mempelajarinya lebih lanjut. Meskipun mereka tidak bisa berkata apa-apa, mereka pikir anak baru ini benar-benar membuat masalah bagi mereka. Bagaimanapun, tidak peduli ramuan apa yang telah ia buat, mengalahkan ramuan sihir dalam milik Sangguan Xiao sama sekali tidak mungkin. Namun, kompetisi ini terkait dengan Tang Nazi. Jika mereka tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang kekalahan Shen Yanxiao, dan jika taruhan Tang Nazi benar-benar seperti yang mereka dengar dan meninggalkan sekolah Holy Roland, mereka akan tertekan. Tang Nazi adalah anggota klan Penyu Hitam. Jika penilaian samar mereka menyebabkan dia keluar, pembalasan klan Penyu Hitam tidak akan mudah ditangani. Mereka hanya mentor biasa, dan mereka tidak berani menghadapi klan kura-kura hitam. Jadi, untuk mencapai keadilan, beberapa orang hanya bisa berkumpul bersama untuk membahas solusi. Para pelajar yang menjadi penonton tampak cukup lama menunggu hasil pengumuman, ada pula yang sudah tidak sabar menjulurkan lehernya untuk melihat situasi di area perlombaan. Apa yang terjadi? Mereka belum selesai melihat ramuan Shen Jue. Belum ada berita. Mereka awalnya mengira kompetisi akan segera berakhir, tetapi tiba-tiba mengalami kebuntuan, yang benar-benar membuat beberapa siswa merasa luar biasa. Saya tidak tahu, sepertinya para mentor tidak punya cara untuk menilai apa yang diciptakan Shen Jue. Apakah itu benar-benar ramuan? Aku pernah melihatnya bekerja dengan sangat ceroboh sebelumnya dan menganggapnya sia-sia. Kalau mubazir, mentornya nggak akan segan-segan begitu. Beberapa siswa merasa penasaran dalam hati ketika melihat bagaimana para mentor bertindak. Ramuan yang dibuat oleh seorang mahasiswa baru benar-benar dapat membuat banyak mentor kehilangan muka. Ini sungguh aneh. Apakah kamu pernah melihat botol ramuan Xiao kecil itu sebelumnya? Qixia menyipitkan matanya dan bertanya pada Tang Nazi. Tang Nazi menggelengkan kepalanya dengan sangat tegas. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Sejak dia pergi ke Ye King, aku tidak tahu banyak tentang ramuan di tangannya. Qixia menyentuh dagunya dan tidak bertanya lagi. Para mentor akhirnya membuat keputusan. Karena mereka tidak bisa menilai ramuan Shen Yanxiao dan mereka juga tidak bisa bertanya kepadanya, mereka hanya bisa mengundang polisi yang datang ke sini hari ini. Mereka akan membiarkan polisi, yang merupakan seorang apoteker utama, secara pribadi menentukan ramuan apa yang diciptakan Shen Yanxiao. Para mentor ini sebenarnya sangat pintar. Mengetahui situasinya, tidak peduli bagaimana mereka mengumumkan. Hasilnya, mereka takut bahwa mereka akan tetap membuat Tang Nazi kesal. Jadi lebih baik menyerahkan penilaian ramuan Shen Yanxiao kepada polisi, dan menjaga citra yang baik atas nama gurunya. Setelah menerima undangan ini, polisi tidak ragu-ragu dan langsung menuju ke tengah stadion. Bab 318 Ramuan Kematian Palsu 2. Ia ingin melihat ramuan macam apa yang secara misterius dibuat oleh setan kecil ini. Melihat para mentor mengundang polisi untuk keluar, Shen Yanxiao diam-diam tertawa. Jika bahkan polisi tidak dapat mengidentifikasi jenis ramuan ini, maka mungkin gelarnya sebagai Master Apoteker akan menjadi lelucon. Bagaimanapun, dia hanya akan menggigit bibirnya dan tetap diam. Lagi pula, orang-orang ini kemungkinan besar merasa malu untuk menanyakan lebih banyak detail tentang ramuan itu. Polisi berjalan menuju meja tempat ramuan itu diletakkan. Para siswa yang berpartisipasi berdiri dengan penuh hormat dan khidmat di sisi lain meja. Bahkan Sangguan Xiao pun tampak anggun saat ia dengan penuh hormat berjalan ke sisi polisi. Hanya Shen Yanxiao yang tidak bertindak seperti mereka. Lengannya disilangkan di dadanya saat dia berdiri dengan tenang dan tenang di tempat yang sama. Sudut bibirnya tidak tersenyum dan dia bahkan tidak memberi polisi sedikit pun rasa hormat. Tidak ada gunanya menghormati bajingan ini. Dia sudah lama tidak berpura-pura ramah terhadap lelaki tua berpikiran sempit ini. Bahkan jika dia menundukkan kepalanya sedikit sekarang, tetap saja mustahil untuk mendapatkan sedikit kasih sayang darinya. Jadi mengapa dia harus merendahkan diri dan memberi hormat kepada lelaki tua yang tidak berperilaku dengan sopan santun seperti seorang majikan? Ketika polisi memandang Shen Yanxiao, dia hanya mendengus dingin. Bocah kecil yang tidak berpendidikan ini. Shen Yanxiao menatapnya sekilas sambil tetap tenang dan tidak terganggu. Orang tua ini tidak punya niat baik. Rombongan mentor itu tak kuasa menahan rasa takut. Keringat dingin mulai membasahi dahi mereka saat melihat suasana dingin dan penuh ledakan antara si tua dan anak muda itu. Rasanya seperti ada guntur dan kilat ketika kedua orang ini bertemu. Tuan polisi, aku harus merepotkanmu.
Seorang mentor dengan cepat membuka mulutnya untuk menghindari situasi ini agar bisa terus berkembang lebih jauh. Polisi dengan enggan pergi ke depan botol ramuan Shen Yanxiao dan dengan jijik mengambil botol kristal itu sebelum menempelkannya di bawah hidungnya untuk menciumnya. Aroma samar tanaman obat memenuhi hidungnya. Aroma ini agak aneh, tidak sekuat ramuan lain, dan tidak memiliki bau khusus ataupun memancing indera penciuman seseorang. Dia tidak mampu menggambarkan perasaannya. Saat polisi menciumnya, ada rasa kaku sesaat. Bau ini, dia ingat bau ini. Beberapa bulan yang lalu, Ye Qing menyuruhnya pergi ke lantainya sendiri untuk membicarakan sesuatu. Saat itulah polisi mencium bau aneh ini. Saat itu, dia agak penasaran dan bertanya pada Ye Qing. Ye Qing lalu memberitahunya bahwa dia sedang meramu ramuan tingkat menengah baru. Seorang apoteker ahli benar-benar mencoba meramu ramuan tingkat menengah. Hal ini membuat polisi sangat terkejut. Jadi, saat Ye Qing memberitahunya tentang formula dan khasiat ramuan ini, polisi seperti tersambar petir. Ramuan itu disebut ramuan kematian palsu. Ramuan itu dapat membuat seseorang kehilangan semua ciri-ciri kehidupan untuk waktu yang singkat. Tidak akan ada detak jantung, denyut nadi, pernapasan, dan bahkan tubuh akan secara bertahap kehilangan suhunya, seolah-olah orang tersebut benar-benar mati. Kalau ada yang meminum ramuan kematian palsu sambil tergeletak di tanah, orang-orang yang lalu lalang pasti akan memperlakukannya seolah-olah dia orang mati. Dulu, bukan berarti tidak ada ramuan seperti ramuan kematian palsu, tetapi ramuan jenis ini semuanya memiliki masalah yang serupa. Itu adalah ketidakmampuan untuk mengendalikan suhu tubuh seseorang. Ketika suhu tubuh manusia turun sampai batas tertentu, hal itu secara langsung akan mengancam kehidupan manusia. Dan itu akan menjadi kematian yang sebenarnya, bukan kematian palsu lagi. Namun, ramuan kematian palsu yang dibuat Ye Qing ini tidak hanya dapat menurunkan suhu tubuh manusia, tetapi juga dapat menyelamatkan nyawa orang pada saat yang sama. Ramuan ini memungkinkan orang tersebut untuk mati sementara, dan setelah efeknya hilang, mereka akan hidup kembali. Dapat dikatakan bahwa ini adalah inovasi besar untuk ramuan serupa. Ini adalah ramuan yang benar-benar baru. Bab 319 Ramuan Kematian Palsu 3. Polisi mengerti bahwa meskipun ramuan ini hanya dianggap sebagai ramuan tingkat menengah, efeknya benar-benar sebanding dengan ramuan tingkat tinggi. Setelah polisi terbebas dari ingatan itu, dia tampak sangat terkejut menatap botol ramuan ungu di tangannya, mata tuanya penuh dengan keheranan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa bocah nakal ini meramu ramuan kematian palsu? Perlu diketahui bahwa meskipun ramuan ini merupakan ramuan tingkat menengah, proses pembuatannya sangatlah sulit. Orang tersebut harus terlebih dahulu membuat dua ramuan berbeda secara bersamaan, dan setelah selesai, orang tersebut harus menggunakan rumput kripis yang sangat kuat sebagai media untuk mencampur kedua ramuan tersebut. Dua ramuan yang berbeda, dan kemudian rumput kripis. Polisi tersentak dan menatap ke sisi tempat Shen Yanxiao berada. Dia berharap bisa menggunakan matanya untuk membakar dua lubang di tubuhnya. Sebelumnya, dia pernah mengejeknya saat dia mengira Shen Yanxiao salah mengira rumput kripis sebagai ramuan obat lain. Tetapi sekarang, tampaknya dia tidak melakukan kesalahan. Tujuannya, sejak awal, adalah memetik rumput kripis. Setelah itu, dia meramu dua ramuan berbeda pada saat yang sama, yang bahkan telah disaksikannya tepat di depan matanya. Bahkan jika polisi tidak ingin mempercayainya, dia hanya bisa menerima fakta yang ada di hadapannya. Shen Yanxiao benar-benar telah meramu ramuan kematian palsu. Anak ini, yang baru saja bersekolah kurang dari 6 bulan, dan masih bocah nakal berusia 13 tahun, benar-benar berhasil meramu ramuan seperti itu. Ini sungguh tak terbayangkan. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk meramu dua ramuan yang berbeda, tetapi dosis masing-masing ramuan harus mengalami beberapa perubahan, dan menentukan bagian mana yang memerlukan perubahan merupakan bagian tersulit dalam meramu ramuan kematian palsu. Sedikit saja pengendalian yang buruk, maka akan gagal. Namun warna botol ramuan kematian palsu di tangannya ini murni dan tidak berbeda dengan ramuan milik Ye Qing sendiri. Polisi menarik napas dalam-dalam dan menatap Shen Yanxiao. Bagaimana mungkin iblis kecil ini memiliki keterampilan yang hebat? Dia tidak hanya berhasil menciptakan ramuan kematian palsu milik Ye Qing yang masih belum diumumkan ke publik, dia bahkan berhasil melakukannya dengan sempurna. Dan sejauh yang diingatnya, dia baru saja memasuki perpustakaan minggu lalu. Namun, hanya dalam seminggu,
dia berhasil mempelajari ramuan yang bisa dikatakan sebagai puncak ramuan tingkat menengah. Gila, Tuan Polisi. Napas polisi menjadi sangat menakutkan sehingga para mentor di samping perlu bertanya kepadanya dengan hati-hati. Polisi mendengus dingin sebelum menyerahkan ramuan kematian palsu kepada mentornya. Dia kemudian melihat ke arah Shen Yanxiao berada. Kamu memenangkan kompetisi ini. Apa? Semua orang tercengang mendengar ucapan polisi. Apa situasi ini? Setelah memeriksa ramuan yang diracik Shen Yanxiao, bagaimana mungkin polisi tiba-tiba mengumumkan bahwa Shen Yanxiao memenangkan kompetisi? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apa yang akhirnya Shen Yanxiao buat sehingga ramuan sihir dalam milik Sang Guan Xiao pun tidak dapat dibandingkan dengannya? Tuan Polisi, apa yang terjadi di sini? Di sisi tempat para mentor berada, dua orang yang tidak dapat memahami apapun bertanya. Polisi berkata dengan muram, anak ini baru saja meramu ramuan baru ciptaan Tuan Ye King, ramuan kematian palsu. Ini adalah ramuan tingkat tinggi di antara semua ramuan tingkat menengah yang kuat. Meskipun tidak mau mengakuinya, polisi harus mengakui kegagalan Sang Guan Xiao kali ini. Meskipun ramuan sihir dalam itu kuat, jika dibandingkan dengan ramuan kematian palsu, jarak di antara mereka sangatlah jauh. Ramuan baru, milik Tuan Ye King. Pada saat ini, nada suara para mentor telah berubah. Siapakah Ye King? Shen Yanxiao benar-benar dapat meramu ramuan baru yang telah diteliti Ye King. Bab 320 berakhir dengan kemenangan 1. Semua mata yang menatap Shen Yanxiao menjadi sangat ngeri. Yang satu merupakan master apoteker yang paling berkuasa di Kekaisaran Longxuan, dan satunya lagi merupakan mahasiswa baru yang tidak dikenal di cabang farmasi. Identitas kedua orang yang bagaikan langit dan bumi ini dihubungkan bersama oleh sebotol ramuan kematian palsu. Para mentor tidak dapat menghindari mengaitkan botol ramuan kematian palsu ini dengan Ye King. Namun satu hal yang tidak dapat mereka pahami adalah bagaimana Shen Yanxiao, yang masih seorang murid baru, dapat mengetahui ramuan baru yang baru saja dikembangkan oleh guru Ye King. Mungkinkah itu? Sebuah pikiran mengerikan muncul di benak para mentor. Mereka tertegun sejenak di tempat. Wajah Sang Guan Xiao menjadi pucat karena kata-kata polisi. Orang lain mungkin tidak tahu hubungan antara Shen Yanxiao dan Ye King, tetapi pada hari itu, dia menyaksikan Ye King menerima Shen Yanxiao sebagai asistennya. Kemungkinan besar Ye King secara pribadi telah mengajarkan Shen Yanxiao sebotol ramuan kematian palsu itu. Sang Guan Xiao merasa muram, meskipun dia memiliki bimbingan polisi, dibandingkan dengan Ye King, apa yang bisa dilakukan polisi? Apakah dia benar-benar kalah di tangan bocah nakal ini? Suasana di dalam stadion sungguh aneh. Para siswa yang menonton dengan gelisah memperhatikan situasi di dalam. Ketika polisi menyatakan kemenangan Shen Yanxiao, semua orang terkejut. Apakah kamu bercanda? Ramuan anak baru itu lebih kuat dari ramuan sihir dalam milik Sang Guan Xiao. Dan ketika polisi menyebut Ye King, semua orang menjadi gila. Seorang mahasiswa baru benar-benar telah meramu ramuan yang baru saja diteliti Ye King. Ada apa dengan situasi ini? Itu Ye King, idola di hati setiap apoteker di seluruh Kekaisaran Longxuan. Tidak ada yang bisa melampaui keberadaannya. Shen Jue itu, bagaimana dia bisa berhubungan dengan Tuan Ye King? Semua orang tercengang. Semua yang mereka dengar terasa tidak nyata. Apakah aku sedang bermimpi? Bisakah kamu mencubitku sekali? Beberapa siswa bahkan mengira mereka masih bermimpi. Dan sekelompok mahasiswa baru, yang selama ini bersikap tenang, tercengang setelah mendengar berita itu. Seorang mahasiswa baru menelan ludahnya dengan susah payah. Tanpa sadar ia menarik ujung baju Lin Xuan dan bertanya dengan suara serak. Lin Xuan, bagaimana situasinya? Shen Jue, bagaimana dia bisa meramu ramuan yang telah diteliti oleh Tuan Ye King? Lin Xuan sangat ketakutan dengan semua mata yang tertuju padanya. Dia selalu tahu bahwa teman sekamarnya yang masih muda itu berbakat dalam bidang farmasi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Shen Yanxiao sebenarnya berhubungan dengan Ye King. Aku tidak tahu. Kesenjangan antara keduanya begitu besar sehingga tak seorang pun akan pernah mengaitkannya. Seluruh stadion, baik di dalam maupun di luar, menjadi panas karena berita ini. Para mentor di stadion mencerna masalah itu dengan susah payah sebelum mereka semua memandang polisi pada saat yang sama. Suasana hati polisi saat ini sangat rumit. Ia mengira kali ini, ia akan melihat muridnya, Sang Guan Xiao, menghajar bocah Bao Shen Jue dengan kejam.
Siapa sangka bahwa yang akan dihajar pada akhirnya adalah Sang Guan Xiao. Ia sendiri bahkan menyatakan bahwa Shen Yan Xiao adalah pemenangnya. Kalau dia tahu hal ini akan terjadi, dia pasti sudah menghajarnya sampai mati, dan dia tidak akan ikut lomba ini hanya untuk dipermalukan. Ramuan kematian palsu ini berasal dari tangan Tuan Ye Qing. Anggaplah dirimu beruntung kali ini. Kamu memenangkan kompetisi ini. Sekarang aku masih punya hal lain untuk dilakukan, aku pergi dulu. Polisi harus mengakui kenyataan bahwa masalah ini sudah tidak berdaya. Setelah menyatakan kemenangan Shen Yan Xiao, dia segera meninggalkan area kompetisi tanpa menoleh ke belakang.